Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Ya Bapa, tulusnya kasih-Mu, dalam Yesus Kau selamatkan hidupku. Oleh kasih karunia-Mu, kini hidupku menjadi baru. Kini ku mau hidup bagi-Mu, melakukan kehendak-Mu Allahku. Hidup sama seperti Yesus, menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihi. Ya Bapa, tulusnya kasih-Mu, dalam Yesus Kau selamatkan hidupku. Oleh kasih karunia-Mu, kini hidupku menjadi baru. Mau hidup bagi-Mu, melakukan kehendak-Mu Allahku. Hidup sama seperti Yesus, menyenangkan hati-Mu Bapa. Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus
yang selalu mengasihiku. Yang selalu mengasihiku. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, saat ini kami ada di hadapan-Mu ya Bapa, di dalam hadirat-Mu ya Allah. Kami mau duduk diam di kaki Tuhan. Kami mau membuka hati ini untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Urapilah setiap kami ya Allah Roh Kudus. Ajar kami mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, supaya kami mau hidup seturut dengan firman-Mu di sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami siapkan hati ini untuk menerima kebenaran firman-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu pertanyaan penting yang harus kita renungkan supaya kita dapat memeriksa, kita dapat menyelidiki seluruh keberadaan hidup kita. Apakah saat ini kita siap masuk surga? Kalau pertanyaan itu kita tanyakan kepada diri kita secara pribadi, apakah saat ini, kalau waktu Tuhan tiba, aku benar-benar siap masuk surga? Saudara perhatikan ini. Ini bukan pertanyaan yang bisa dijawab dengan cepat atau dijawab dengan asal-asalan. Ini adalah pertanyaan yang benar-benar menyentuh inti dari iman percaya kita, inti dari kehidupan kekristenan kita. Sebab kalau kita membaca Matius pasal 7 ayat 21, firman Tuhan katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa bukan hanya mengaku diri sebagai orang percaya, bukan hanya mengaku diri beriman sebagai orang percaya yang akan membawa kita ke surga. Bukan, ya. Bukan hanya ibadah, bukan hanya pelayanan yang akan membawa kita ke surga. Bukan, saudaraku. Satu yang harus kita ingat, satu yang harus kita simpan di dalam hati dan pikiran kita sebagai orang percaya, bahwa yang akan membawa kita sampai ke surga itu adalah penundukan diri kita secara penuh di dalam ketaatan, melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di surga. Jadi, kalau kita memeriksa hidup kita, kita memeriksa diri kita dan ternyata kita tidak memiliki penundukan diri secara penuh, hidup dalam penurutan akan kehendak Allah, hidup melakukan kehendak Allah di sepanjang hari-hari hidup kita, maka di ujung kehidupan kita nanti, kita tidak bisa diterima di dalam kerajaan surga. Sebab yang mulia Tuhan Yesus Kristus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan ini bukan sekedar menjadi peringatan bagi kita,
tetapi teguran yang membuat kita harus memeriksa seluruh keberadaan hidup kita. Artinya kita harus berani menguji diri kita sendiri, memeriksa diri kita sendiri. Seringkali saya meminjam satu kalimat, kita harus berani menggelar perkara kehidupan yang kita jalani supaya kita bisa menemukan apakah diri kita saat ini sudah benar-benar layak untuk masuk surga. Apakah diri kita saat ini sudah benar-benar layak diterima di dalam kerajaan Bapa di surga. Kalau kita membaca 2 Korintus 13 ayat 5 bagian pertama, firman Tuhan katakan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak dalam iman, selidikilah dirimu. Itu yang sudah saya katakan di awal tadi. Kita harus berani menggelar perkara hidup, menguji diri kita sendiri, memeriksa hidup kita, ya. Kalau firman Tuhan berkata apakah kita tetap dalam iman, artinya apakah selama ini ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita sudah hidup dalam penundukan diri secara penuh untuk hidup dalam ketaatan, melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Apakah saat ini ketika kita hidup sebagai orang percaya, gaya hidup kita, cara hidup kita, model hidup kita itu sudah mencerminkan kehidupan orang percaya yang siap untuk masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan di kekekalan nanti. Saudaraku, sebagai sebuah contoh sederhana, ya, coba kita bayangkan kalau kita akan pergi ke luar negeri dan berencana untuk menetap di sana selamanya. Tentu sebelum keberangkatan kita sudah harus mempersiapkan paspor, tiket, biaya yang cukup untuk hidup selama kita menetap di sana. Kalau untuk hal yang seperti ini saja kita harus mempersiapkan segala sesuatu, bagaimana untuk kehidupan kita di kekekalan, ya? Persiapannya itu bukan nanti, ya. Persiapannya itu bukan 1 hari, 2 hari, bukan 1 minggu, 2 minggu, bukan. Persiapan kita untuk kehidupan di kekekalan adalah persiapan di sepanjang umur hidup kita. Saudara, maksud dari persiapan di sepanjang umur hidup kita itu adalah setiap hari kita harus tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hidup dalam penundukan diri secara penuh di dalam kedaulatan Allah dan hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga di sepanjang hari hidup kita sampai kita menutup mata. Saudaraku, cara hidup yang seperti inilah yang firman Tuhan maksudkan, di mana firman Tuhan katakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi kita harus berani bertanya kepada diri kita sendiri, apakah hari ini aku hidup seperti orang yang sedang bersiap untuk bertemu dengan Tuhan? Ini harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah hari ini aku sudah siap untuk bertemu dengan Tuhan? Saudaraku, kenapa saya katakan bahwa kita harus menanyakan ini pada diri kita sendiri? Supaya kita bisa memeriksa diri. Apakah saat ini masih ada pelanggaran-pelanggaran, masih ada dosa-dosa yang belum kita bereskan? Sebab kalau kita tidak mempersiapkan diri kita dengan benar, itu artinya kita tidak sungguh-sungguh mau bertemu dengan Tuhan. Lebih daripada itu, orang percaya yang tidak serius untuk membereskan kehidupannya dari segala pelanggaran, salah dan dosa, itu artinya ia tidak mengasihi Tuhan. Ingat, Bapa di sorga menebus kita di dalam Kristus. Itu karena dosa, saudaraku, yang akan memisahkan kita dari Allah. Sebab dosa tidak pernah mendapat bagian di dalam kerajaan sorga. Oleh karenanya, jangan hanya hidup sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan, tetapi kita tidak pernah serius memeriksa kehidupan kita.
Apakah saat ini kita sudah benar-benar layak berdiri di hadapan Tuhan atau belum? Saudaraku, sudah sering saya katakan, sebelum kita ada di dunia ini, Allah Bapa di sorga sudah membela hidup kekal kita lewat pengorbanan yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Supaya pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang dibenarkan di dalam Kristus. Tujuannya hanya satu, supaya nanti ketika masa hidup kita di dunia ini berakhir, kita dipandang layak di hadapan Allah, dipandang layak untuk tinggal bersama-sama dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam rumah Bapa di sorga. Bahkan Tuhan Yesus sendiri telah berkata, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tetapi yang perlu kita ingat, tempat yang disediakan Allah Bapa di sorga adalah tempat bagi orang-orang yang benar-benar hidup takut akan Tuhan. Tempat bagi orang-orang yang benar-benar hidup mengasihi Tuhan. Tempat bagi orang-orang yang benar-benar hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga di sepanjang umur hidupnya. Cara hidup seperti inilah yang ditunjukkan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus ketika hidup di dunia ini dalam keadaan yang sama dengan manusia. Oleh karenanya, kita harus berani mengambil keputusan meninggalkan dunia ini dan berjalan mengikuti jejak hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Tujuannya hanya satu, supaya di ujung kehidupan kita nanti, di kekekalan nanti, ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, batinnya kita benar-benar ditemukan serupa dengan Kristus, sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Kebenaran firman Tuhan ini seharusnya menyadarkan kita, supaya kita serius mempersiapkan diri, hidup di dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, supaya pada akhirnya kita diterima di dalam kerajaan sorga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberkati kami. Saat ini kami mau serius mempersiapkan hidup kami. Kami mau berjuang untuk tidak berbuat salah, tidak berbuat dosa lagi. Lalu di sepanjang hari hidup kami mau hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa, supaya hidup kami berkenan kepadamu ya Allah. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, dan saat ini kami percaya Engkau akan memberkati kami. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.